Kitab Ulangan pasal 23. Orang yang tidak boleh ikut pertemuan jemaah Tuhan. Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya tidak boleh masuk jemaah Tuhan. Seorang anak yang lahir di luar nikah tidak boleh ikut pertemuan jemaah Tuhan, bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh ikut. Orang Amon atau orang Moab tidak boleh ikut pertemuan jemaah Tuhan, bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh ikut sampai selama-lamanya. Sebab mereka tidak menyongsong kamu dengan roti dan air pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Lagi pula mereka mengupah Bileam bin Beor dari Petor di Aram Mesopotamia melawan kamu untuk mengutuk kamu. Tetapi Tuhan, Allahmu, tidak mau mendengarkan Bileam. Sebaliknya, Tuhan Allahmu mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu karena Tuhan Allahmu mengasihi kamu. Selama kamu hidup, janganlah kamu mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka sampai selama-lamanya. Janganlah kamu menganggap orang Edom menjijikan, sebab dia saudaramu. Janganlah engkau menganggap orang Mesir menjijikan, sebab kamu pun dahulu pendatang di negerinya. Keturunan ketiga dari anak-anak yang lahir bagi mereka boleh ikut pertemuan jemaah Tuhan. Ketahiran perkemahan. Apabila kamu berkemah untuk maju melawan musuhmu, haruslah kamu menjaga diri terhadap segala yang jahat. Apabila ada di antaramu seorang laki-laki yang tidak tahir karena mengeluarkan mani pada malam hari, ia harus pergi keluar perkemahan dan tidak boleh kembali. Menjelang senja, ia harus mandi dengan air. Pada waktu matahari terbenam, ia boleh masuk kembali ke dalam perkemahan. Di luar perkemahan haruslah ada bagimu suatu tempat ke mana engkau pergi untuk buang hajat. Di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil. Apabila engkau jongkok membuang hajat, haruslah engkau menggali lubang dengan itu dan menimbuni kotoranmu. Sebab Tuhan Allahmu berjalan di tengah-tengah perkemahanmu untuk melepaskan kamu dan menyerahkan musuhmu kepadamu. Haruslah perkemahanmu itu kudus, supaya jangan ia melihat sesuatu yang tidak senonoh di antaramu, lalu berpaling darimu. Budak yang melarikan diri. Janganlah kau serahkan kepada tuannya seorang budak yang melarikan diri kepadamu dari tuannya. Ia boleh tinggal bersamamu di tengah-tengahmu, di tempat yang dipilihnya di salah satu tempatmu yang dirasanya baik. Janganlah engkau menindas dia. Menentang pelacuran di tempat kudus. Di antara anak-anak perempuan Israel, janganlah ada pelacur bakti, dan di antara anak-anak lelaki Israel pun, janganlah ada pelacur bakti. Janganlah kau bawa upah pelacur perempuan atau bayaran pelacur laki-laki ke dalam rumah Tuhan Allahmu untuk menepati nazar apapun, sebab keduanya itu adalah hal yang menjijikan bagi Tuhan Allahmu. Jangan memungut bunga dari seorang saudara sebangsa. Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan. Dari orang asing boleh engkau memungut bunga, tetapi dari saudaramu janganlah engkau memungut bunga, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala usahamu di negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya. Tentang nazar. Apabila engkau bernazar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya, sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya darimu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Tetapi apabila engkau tidak bernazar, maka hal itu tidak menjadi dosa bagimu. Apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia, sebab dengan sukarela kau nazarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Dari hal memetik buah anggur dan bulir gandum di tanah orang lain. Apabila engkau masuk ke kebun anggur sesamamu, engkau boleh makan buah anggur sepuas hatimu, tetapi tidak boleh kau masukkan ke dalam kantongmu. Apabila engkau masuk ke ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu, tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu itu.
Kitab Ulangan pasal 24, perceraian dan perkawinan. Misalkan seorang laki-laki mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, tetapi kemudian ia tidak menyukai perempuan itu lagi sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya. Ia lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, serta menyuruh dia pergi dari rumahnya. Perempuan itu pun keluar dari rumahnya dan pergi, lalu menjadi istri orang lain. Jika laki-laki yang terakhir ini pun tidak suka lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki terakhir yang memperistrinya mati, maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari, sebab hal itu menjijikkan di hadapan Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusaka. Apabila seorang laki-laki baru saja mengambil istri, janganlah ia maju berperang bersama tentara atau dibebankan suatu pekerjaan. Selama 1 tahun ia harus bebas demi rumah tangganya dan menyenangkan hati perempuan yang telah diperistrinya. Melindungi sesama manusia. Kilangan atau batu kilangan atas tidak boleh diambil sebagai gadai karena hal itu berarti mengambil nyawa orang sebagai gadai. Apabila seseorang kedapatan menculik salah seorang saudaranya dari antara orang Israel, lalu memperlakukan dia sebagai budak atau menjual dia, maka penculik itu harus mati. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Hati-hatilah dalam hal penyakit kulit yang menajiskan, dan lakukanlah dengan tepat segala yang diajarkan imam-imam Lewi kepadamu. Apa yang kuperintahkan kepada mereka, haruslah kamu lakukan dengan setia. Ingatlah apa yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada Miriam pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada sesamamu, engkau tidak boleh masuk ke rumahnya untuk mengambil jaminan darinya. Engkau harus berdiri di luar, dan orang yang kau beri pinjaman itu harus membawa jaminan itu keluar kepadamu. Jika orang itu miskin, janganlah engkau tidur dengan barang jaminannya. Kembalikanlah jaminan itu kepadanya pada waktu matahari terbenam, supaya ia dapat tidur dengan jubahnya sendiri dan memberkati engkau. Maka engkau akan menjadi benar di hadapan Tuhan Allahmu. Janganlah engkau memeras buruh upahan yang sengsara dan miskin, baik ia saudaramu maupun pendatang di negerimu di kotamu. Pada hari itu juga engkau harus membayar upahnya sebelum matahari terbenam, karena ia orang miskin dan hidupnya bergantung pada upah itu. Jangan sampai ia berseru kepada Tuhan mengenai engkau, dan hal itu menjadi dosa bagimu. Ayah tidak boleh dihukum mati karena anaknya, juga anak tidak boleh dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang dihukum mati hanya karena dosanya sendiri. Janganlah engkau memperkosa hak pendatang dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda sebagai gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Apabila engkau menuai di ladangmu, lalu terlupakan seberkas di ladang, jangan kembali untuk mengambilnya. Itulah bagian pendatang, anak yatim, dan janda. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala upaya tanganmu. Apabila engkau mengguncang-guncangkan pohon zaitunmu untuk menuai hasilnya, jangan memeriksa dahannya sekali lagi. Itulah bagian pendatang, anak yatim, dan janda. Apabila engkau mengumpulkan hasil kebun anggurmu, jangan melakukan pemetikan sekali lagi. Itulah bagian pendatang, anak yatim, dan janda. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Kitab Ulangan pasal 25, hukuman yang tidak sewenang-wenang.
Apabila ada perselisihan di antara beberapa orang, lalu mereka pergi ke pengadilan, mereka akan diadili dengan menyatakan siapa yang benar dan siapa yang salah. Jika orang yang bersalah itu layak dipukul, hakim harus menyuruh dia tiarap dan dipukuli di depannya dengan sejumlah dera setimpal dengan kesalahannya. Orang itu boleh dipukuli 40 kali, tidak lebih. Apabila ia dipukul lebih banyak lagi, saudaramu akan menjadi rendah di matamu. Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Perkawinan ipar. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang dari mereka mati tanpa meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya harus menghampiri dia untuk memperistrinya demi memenuhi kewajiban perkawinan ipar. Anak laki-laki pertama yang nanti dilahirkan perempuan itu harus dianggap sebagai anak saudaranya yang mati itu, supaya namanya tidak terhapus dari antara orang Israel. Tetapi jika orang itu tidak mau mengambil istri saudaranya, maka istri saudaranya itu harus pergi ke pintu gerbang kota menghadap para tua-tua serta berkata, "Iparku menolak menegakkan nama saudaranya di antara orang Israel. Ia tidak mau memenuhi kewajiban perkawinan ipar dengan aku." Lalu para tua-tua kotanya harus memanggil orang itu dan berbicara dengan dia. Jika ia tetap mengatakan, "Aku tidak mau memperistri dia," maka istri saudaranya itu harus datang kepadanya di hadapan para tua-tua, menanggalkan kasut orang itu dari kakinya, meludahi mukanya dan berkata, "Beginilah harus dilakukan kepada orang yang tidak mau membangun keturunan saudaranya." Di antara orang Israel namanya akan disebut kaum yang kasutnya ditanggalkan. Perbuatan tidak senonoh. Apabila dua orang berkelahi dan istri yang seorang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya dengan mengulurkan tangannya dan mencengkeram kemaluan orang itu, maka engkau harus memotong tangan perempuan itu, jangan merasa kasihan kepadanya. Timbangan dan takaran yang benar. Janganlah ada di dalam pundi-pundimu dua macam batu timbangan, yang besar dan kecil. Janganlah ada di dalam rumahmu dua macam takaran, yang besar dan yang kecil. Haruslah ada padamu batu timbangan yang tepat dan benar, serta takaran yang utuh dan benar, supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sebab setiap orang yang melakukan hal yang demikian, yang berbuat curang, menjijikan bagi Tuhan Allahmu. Amalek harus dilupakan. Ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Mereka mendatangi kamu di jalan dan menghantam semua orang lemah pada barisan belakangmu ketika kamu lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Apabila Tuhan Allahmu sudah mengaruniakan keamanan kepadamu dari segala musuh di sekelilingmu, di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki sebagai milik pusaka, maka kamu harus menghapuskan ingatan akan Amalek dari kolong langit. Jangan lupa. Dalam Ulangan 23-25, Tuhan memberikan berbagai hukum yang mengatur kehidupan umat Israel, baik dalam kesucian ibadah, keadilan sosial, maupun hubungan antar manusia. Pasal 23 menekankan pentingnya kekudusan umat Allah. Tuhan menetapkan siapa yang boleh dan tidak boleh masuk dalam jemaahnya, serta memberikan aturan mengenai kemurnian perkemahan, sumpah kepada Tuhan, dan belas kasihan terhadap orang asing serta hamba yang melarikan diri. Semua ini menunjukkan bahwa umat Allah harus hidup berbeda dari bangsa-bangsa lain, mencerminkan karakter Tuhan yang kudus dan penuh kasih. Kekudusan bukan hanya dalam ibadah, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Pasal 24 mengajarkan keadilan dalam hubungan sosial, terutama dalam pernikahan, utang, dan perlakuan terhadap orang miskin. Tuhan melarang penindasan terhadap orang lemah, seperti janda, yatim piatu, dan pekerja upahan. Hukum-hukum ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah Allah yang peduli kepada mereka yang tertindas dan bahwa umatnya harus mencerminkan kepeduliannya
dengan berlaku adil dan murah hati. Salah satu perintah yang menonjol adalah bahwa umat Israel harus mengingat bagaimana mereka sendiri pernah menjadi budak di Mesir, sehingga mereka harus memperlakukan orang lain dengan belas kasih. Ini mengajarkan bahwa pengalaman anugerah Tuhan seharusnya membentuk sikap kita terhadap sesama. Pasal 25 menekankan prinsip keadilan dalam pengadilan, pernikahan levirat atau pernikahan dengan saudara ipar untuk meneruskan keturunan, dan kejujuran dalam perdagangan. Tuhan menghendaki agar umatnya menjunjung tinggi keadilan, menghormati keluarga, dan berlaku jujur dalam semua aspek kehidupan. Dalam bagian akhir, Tuhan juga memerintahkan Israel untuk mengingat perbuatan jahat Amalek dan untuk membinasakan mereka. Ini mengajarkan bahwa dosa dan kejahatan tidak boleh dibiarkan berkembang, tetapi harus dihadapi dengan ketegasan sesuai dengan kehendak Tuhan. Melalui semua hukum ini, kita belajar bahwa hidup sebagai umat Tuhan berarti mencerminkan kekudusan, keadilan, dan belas kasih-Nya dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam hubungan dengan Tuhan maupun dengan sesama.